Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia. Semuanya ada. Nah, pemirsa, ini kalau berbicara seni ini kayaknya nggak ada mati-matinya ya. Kayak kita itu butuh banget seni karena dalam seni itu ada wiraga, wirasa, dan juga wirama. Wah, apa tuh Putri? Jadi kalau wirasa kita tuh harus mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dan di sini ini ada informasi ya, Sanggar Seni Kusuma ini akan menggelar pentas seni tari di Yayasan Al-Fajar Berseri. Nah, untuk seni tari yang ditampilkan itu ada seni tari anak ayam, tari semut, tari payung, tari bebegik, tari jaipong, dan tari Betawi. Dan menariknya ini tari Betawi ini dimainkan bukan dari anak yang Sanggar Seni Kusuma, melainkan dari pasien orang dalam gangguan jiwa. Wow, jadi yang menampilkan itu orang dengan gangguan jiwa. Iya, itu yang keadaannya sudah mau sembuh gitu. Terus di situ Eyang Anjar sebagai pemilik Sanggar Seni Kusuma datang ke yayasan tersebut untuk membantu pasien dalam gangguan jiwa ini mempunyai sensor motorik ya. Jadi memiliki jiwa seni juga. Jadi juga memfasilitasi orang dengan gangguan jiwa untuk bisa tetap berkarya ya Putri. Bener banget. Nah pemirsa, ini dia informasinya. Sanggar Seni Kusuma tak hanya sebagai tempat untuk mengajarkan tentang seni tari saja. Namun Eyang Anjar sebagai pendiri Sanggar Seni Kusuma juga ingin memberikan arti sebenarnya seni tari itu sendiri. Karena dalam seni tari ini tidak akan lepas dari wiraga, wirama, wirasa yang harus bisa dirasakan oleh orang seni tentang wirasa, kepedulian terhadap sekitar. Di sini Sanggar Seni Kusuma membagikan pengalaman seni tari untuk Yayasan Al-Fajar Berseri sebagai tempat dan wadah bagi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang dirawat dan dibina supaya bisa sehat kembali. Sebelum menggelar pertunjukan seni tari di Yayasan Al-Fajar Berseri, Eyang Anjar sebagai pendiri Sanggar Seni Kusuma juga sudah berkunjung ke Yayasan Fajar Berseri sekitar 3 bulan untuk melihat dan mengenal para pasien dalam gangguan jiwa. Di situ Eyang Anjar mengetahui bahwa mereka orang dalam gangguan jiwa ini butuh sebuah hiburan, sehingga diadakannya pertunjukan seni tari yang bisa membantu untuk merangsang otak dan memunculkan rasa kesenian. Pertunjukan tari yang ditampilkan oleh Sanggar Seni Kusuma ini digelar pada 3 Maret 2024 di Yayasan Al-Fajar Berseri, tempatnya di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pertunjukan seni tari ini juga sangat bervariatif, seperti tari anak ayam, tari semut, tari kupu-kupu, tari payungku yang ditampilkan oleh anak-anak, serta ada tari bebeging, tari jaipong, dan tari Betawi yang ditampilkan oleh para remaja. Menariknya, tari yang ditampilkan ini tak hanya berasal dari anak-anak Sanggar Seni Kusuma. Namun, di sini Eyang Anjar juga mengajarkan pasien yang dalam gangguan jiwa untuk belajar menari. Sehingga ada 5 orang dalam gangguan jiwa yang ikut serta menampilkan seni tari Betawi. Baik, untuk tujuan digelarnya pentas seni siang hari ini di Yayasan Al-Fajar Berseri adalah satu, bahwasanya kita ingin memberi atau berbagi peduli kasih sayang dengan masyarakat di Yayasan Al-Fajar Berseri ini, yaitu para pasien ODGJ yang mana mereka butuh akan hiburan. Tentunya kita sebagai masyarakat seni, kita tahu bahwasanya setiap insan itu perlu hiburan, tidak terkecuali. Jadi siapapun mereka butuh. Dan di sini karena yang sudah kurang lebih 3 bulan masuk dan mulai mengenal dengan semuanya, dan yang melihat bahwasanya mereka memang perlu disajikan tontonan atau hiburan, karena setidaknya itu akan merangsang rasa berkeseniannya dari mereka pun muncul gitu. Jadi suatu kebahagiaan mereka bisa menonton hiburan yang tidak harus pergi kemana-mana, tetapi kita yang datang ke yayasan ini berbagi kasih, menari bersama dengan pasien ODGJ dan juga kepada anak-anak dari Sanggar Seni Kusuma sendiri.
baik yang memotivasi Eyang menggelar pertunjukan seni tari ini adalah satu, bahwasanya Sanggar Seni Kusuma tidak melulu mengajarkan seni tari, tetapi siswa Sanggar harus tahu apa sebenarnya tari itu. Bahwasanya Eyang, kalau Eyang pribadi merasakan atau menjiwai bahwa tari itu adalah kehidupan Eyang. Karena dalam tari itu, karena tari itu tidak lepas dari lalu wiraga, wirama, wirasa. Nah, di sini selalu kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka punya rasa kepekaan terhadap lingkungan, bagaimana mereka punya raga, bagaimana mereka punya sikap untuk sama-sama menghargai sekitarnya, dan bagaimana mereka punya wirama, wiraga, wirasa, dan irama hatinya, bagaimana mereka bisa menyesuaikan hatinya untuk melakukan sesuatu hal. Dan ini adalah bagian dari tujuan Sanggar memotivasi bahwasanya generasi tidak melulu harus di zona nyamannya. Misalnya di keluarga dengan yang sudah semuanya ada, semuanya happy. Di Sanggar juga begitu. Dengan Sanggar yang sudah, kalau Eyang menganggapnya Sanggar Eyang sudah representatif. Tetapi di lingkungan kita perlu menghargai mereka dan kita memotivasi anak-anak bahwa mereka perlu berbagi kasih, perlu punya rasa peduli terhadap sekitarnya, terhadap saudara-saudara kita yang tidak sama dengan kita, tetapi secara bermasyarakat mereka sama adalah saudara kita. Kalau rencana Eyang memang ingin menjadi rutin, karena Sanggar Seni Kusuma selama masih terus bergerak, Sanggar Seni Kusuma akan terus untuk berproses belajar, karena ini menjadi agenda. Karena yang sudah-sudah kita selain di Al-Fajar, kita melakukan juga kegiatan berkesenian di tempat lain. Nah, insya Allah ini Eyang juga setidaknya bukan hanya Sanggar Seni Kusuma. Di Kabupaten Bekasi ini banyak sanggar. Siapa tahu mereka juga termotivasi untuk bisa berbagi. Tapi insya Allah Sanggar Seni Kusuma akan tetap rutin dengan frekuensi waktu ya. Itu nanti dikondisionalkan. Insya Allah selalu kami ingin berbagi di Yayasan Al-Fajar Berseri ini. Untuk seni tari yang kita tampilkan di pentas yang hari ini, ada tari anak ayam, ada tari semut, ada tari kupu-kupu, ada tari bebegik, ada jaipongan, ada tari payungku, ada tari Betawi. Nah, ini tadi adalah pasti variatif, ada yang anak-anak, ada yang mulai gede nih SMP sampai yang SMA. Nah, itulah yang ada di Sanggar, bahwasanya sambil sekalian mengenalkan bahwasanya anak-anak tampil menari itu kita mengajarkan seni tari atau pembelajaran ilmu tari harus melihat, harus mengkondisikan dengan tingkatan usia dari siswa Sanggar. Tadi jelas ya, kita lihat kalau tari ayam pasti juga kecil-kecil, kemudian tari Betawi tentunya sudah remaja, dan tari jaipongan yang sudah dewasa, karena sikap kepenarian atau teknik gerak dalam jenjang usia itu akan berbeda. Nah, tentunya kalau yang usia anak-anak, kita akan lebih menguatkan pada metode tari pendidikan. Itu aja untuk kegiatan siang hari ini. Harapan ke depan, karena seni kan menjadi bagian juga bahwa semua hidup, orang manusia hidup itu perlu seni. Nah, ini akan memberi satu kebahagiaan kepada pasien ODGJ, saling kita memperkuat silaturahmi, kita juga saling berbagi. Ya, harapannya nanti besok tidak lagi hanya 7 orang yang menari, bisa jadi akan bertambah, dan juga nanti mencoba dengan yang laki-laki ya. Kemarin udah mulai belajar yang laki-laki, tapi untuk tampil sekarang belum dulu Eyang gitu. Nah, berarti mereka termotivasi dengan kita melihat atau dengan kita belajar bersama itu, yang lainnya ikut duduk nonton, akhirnya mereka bergerak, akhirnya Eyang musiknya ini ya, nah mereka paham dengan musik itu. Nah, insya Allah ke depan kita akan terus bersinergi dengan Yayasan Al-Fajar Berseri. Yayasan Al-Fajar Berseri saat ini memiliki 501 pasien dalam gangguan jiwa, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Dalam perjalanan membangun Yayasan Al-Fajar Berseri, memiliki rintangan yang besar yang dilalui oleh pendiri yayasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurlah, pada hari ini adalah hari yang sangat spesial. Nama saya Haji Marsan Susanto. Iya, memang
saya mulai tahun 92. Dulu adalah saya seorang kusir delman yang tiap hari narik anak-anak di komplek. Nah, kebetulan di situ di tempat pembuangan sampah tuh ada ODGJ yang sudah berbulan-bulan di situ. Nah, saya melihat awal pertama tidak punya rasa hati iba, dan kedua kalinya melihat, nah baru ketika mereka sedang makan di kantong plastik, di situ saya merasa peduli. Yang begitu banyak lalat dimakan dengan mereka di kantong plastik. Akhirnya saya bawa pulang, saya rawat. 3 bulan saya rawat, dia sembuh, kembali ke keluarga. Dapat 3 hari didatang ke tempat saya sama bapak dan ibunya gitu. Nah, singkat katanya, bapak dan ibunya itu merasa anak ini udah ditahlilkan, udah disedekahkan, dianggap meninggal. Nah, saya balik tanya pada waktu datang ke tempat saya, memang sudah berapa lama Bu pergi dari rumahnya atau hilangnya? Kurang lebih Pak, hampir 5 tahun. Itu awalnya. Saat ini yang saya bina ada 501 anak kecil yang usia baru 10 tahun. Iya, menurut saya kan itu suatu terapi ya. Karena membangkitkan semangat mereka itu adalah terapi gitu. Nggak harus dia minum obat penenang, obat tidur dan sebagainya. Dia ada semangat, ada rangsangan keinginan, ada motivasi untuk teman-teman yang begitu tampil, itu terapi termasuknya. Ya, artinya saya sangat-sangat mengapresiasi ya dengan kegiatan seperti itu gitu. Ya, harapan saya itu banyaklah di luar sana orang itu peduli ya. Peduli itu arti bantu itu bukan cuma hanya berupa materi atau apa finansial, termasuk tadi pun kayak budaya tadi itu termasuk udah bantuan. Dan harapan saya ke depan masih banyak orang-orang yang peduli, masing-masing punya porsi ya. Jadi itu harapan saya ke depan, pedulilah dengan saudara kita yang nasibnya kurang beruntung itu. Dengan diadakannya acara pertunjukan seni tari ini diharapkan bisa membantu para pasien karena pada dasarnya seni bisa terus bertumbuh dimanapun. Para pasien dalam gangguan jiwa yang ada di Yayasan Al-Fajar Berseri juga merasa senang dengan acara pertunjukan seni tari yang ditampilkan anak-anak Sanggar Seni Kusuma. Acara pertunjukan seni di Yayasan Al-Fajar Berseri juga didukung oleh Galang Kemajuan atau GK Milenial, sebuah lembaga yang menyalurkan kebaikan-kebaikan sosial. Nah, itu dia tadi Putri informasinya. Semoga dengan adanya sanggar seni tari ini juga bisa membuat pasien-pasien tersebut lebih cepat lagi pulihnya. Karena orang dalam gangguan jiwa juga butuh yang namanya seni. Nah, aku lihat sendiri tadi ya, orang yang dalam gangguan jiwa juga ikut menari gitu, mengikuti irama ya. Jadi nggak cuma diem aja. Karena kalau misalnya kita diem tuh justru malah makin stres, Putri. Iya, bener Dan dengan adanya seni ini bisa membangun kembali jiwa dari pasien tersebut biar lebih semangat, lebih sehat lagi. Karena kan ada musik juga. Mereka Betul. ketika mendengar musik mungkin kepalanya gerak-gerak, entah tangannya gerak-gerak gitu ya. Jadi lebih ke bawah happy juga. Bener banget. Tapi jangan kemana-mana ya pemirsa, karena setelah yang satu ini kita masih ada informasi ya. Jadi tetap bersama kami di Etalase Indonesia. Semuanya ada.